Nak, ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu sering menunda pekerjaanmu. Belajar jadi terasa berat, tugas sekolah menumpuk, dan setiap kali ibu menyuruhmu melakukan sesuatu, kamu selalu bilang, "Nanti aja, Bu." Ibu tahu, rasa malas itu datang seperti angin sepoi-sepoi. Rasanya nyaman, menenangkan, dan membuat kita ingin terus berdiam diri. Tapi kamu tahu nggak, Nak? Kalau kamu terus mengikuti rasa malas, lama-lama dia akan berubah jadi rantai yang mengikatmu. Semakin sering kamu menunda, semakin sulit kamu untuk bergerak. Rasa malas itu seperti lumpur. Kalau kamu berdiri diam terlalu lama, kamu akan tenggelam perlahan-lahan, sampai akhirnya sulit untuk keluar. Awalnya kamu berpikir, nggak apa-apa, nanti saja. Tapi semakin kamu menunda, semakin sulit untuk memulai. Akhirnya, pekerjaan yang seharusnya bisa selesai dalam 1 jam, berubah menjadi beban yang terus menggunung. Nak, ibu ingin kamu berpikir sejenak. Apa yang membuatmu malas? Apakah karena kamu merasa lelah? Atau karena kamu takut pekerjaan itu sulit? Atau mungkin karena kamu lebih nyaman dengan kesenangan sesaat? Coba lihat burung-burung di pagi hari. Mereka tidak pernah malas untuk bangun lebih awal, mencari makan dan membangun sarang. Mereka tahu, kalau mereka tidak bergerak, mereka tidak akan bertahan hidup. Begitu juga dengan kita, nah. Kalau kita terus mengikuti rasa malas, kita akan kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ibu ingin kamu memahami sesuatu, Nak. Rasa malas itu tidak muncul begitu saja. Dia datang dari berbagai alasan. Kadang, kita malas karena kita merasa pekerjaan itu terlalu sulit. Kadang, kita malas karena kita terbiasa menunda. Dan seringkali, kita malas karena kita terlalu nyaman dengan kesenangan sesaat, main game, menonton TV, atau sekadar rebahan. Tapi, Nak, kesenangan sesaat itu seperti gula. Rasanya manis di awal, tapi kalau kebanyakan, justru bisa merusakmu. Begitu juga dengan kemalasan. Awalnya terasa menyenangkan, tapi lama-lama, dia akan membuatmu tertinggal jauh dari orang lain. Coba pikirkan ini. Kalau kamu selalu menunda belajar, lalu tiba-tiba ada ujian mendadak, apakah kamu akan siap? Kalau kamu selalu menunda membersihkan kamar, apakah kamarmu akan nyaman untuk ditempati? Kalau kamu selalu menunda melakukan sesuatu, lama-kelamaan hidupmu akan penuh dengan tumpukan masalah yang semakin sulit diselesaikan. Ibu tahu, memulai sesuatu itu memang sulit. Tapi tahukah kamu, Nak, langkah pertama selalu yang paling berat. Setelah kamu berhasil melangkah, semuanya akan terasa lebih mudah. Seperti saat pertama kali kamu belajar naik sepeda. Awalnya kamu ragu, takut jatuh, tapi setelah kamu mulai mengayuh, kamu justru menikmati perjalanannya. Jadi ketika rasa malas datang, jangan biarkan dia menguasaimu. Jangan menunggu sampai kamu ingin melakukannya. Karena kalau menunggu keinginan itu datang, mungkin kamu tidak akan pernah memulainya. Mulailah dulu, walaupun hanya sedikit. Seperti menulis 1 paragraf sebelum menyelesaikan seluruh tugas, atau membaca 1 halaman sebelum melanjutkan belajar. Ada 1 cara sederhana untuk melawan rasa malas, Nak. Ibu menyebutnya aturan 5 menit. Ketika kamu merasa malas untuk melakukan sesuatu, katakan pada dirimu sendiri, aku akan melakukannya selama 5 menit saja. Setelah 5 menit, kamu boleh berhenti kalau masih merasa berat. Tapi seringkali, begitu kamu mulai, kamu akan terus melanjutkan. Karena sebenarnya yang sulit itu bukan mengerjakannya, tapi memulainya. Nak, ingatlah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah merasa malas, tapi mereka adalah orang-orang yang tetap bergerak meskipun malas. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk mencapai sesuatu adalah dengan bertindak. Coba bayangkan, kalau petani malas menanam benih di musim hujan, apakah dia bisa panen di musim kemarau? Kalau seorang pelari malas berlatih setiap hari, apakah dia bisa memenangkan perlombaan? Begitu juga dengan kamu, Nak. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus berani melawan rasa malas. Orang yang rajin bukan berarti tidak pernah merasa malas. Mereka hanya tahu cara mengendalikan rasa malasnya. Mereka tahu bahwa masa depan mereka bergantung pada apa yang mereka lakukan hari ini, bukan besok atau lusa. Kehidupan ini seperti mendayung perahu di sungai.
Kalau kamu berhenti mendayung, perahumu tidak akan diam di tempat. Dia akan terbawa arus ke belakang. Begitu juga dengan kita. Kalau kita malas dan berhenti bergerak, kita tidak akan diam, tapi justru mundur, tertinggal oleh orang lain. Lihatlah orang-orang sukses di dunia ini. Mereka bukan orang yang menghabiskan waktunya dengan menunda-nunda. Mereka adalah orang-orang yang mengerti bahwa setiap detik berharga dan bahwa mereka harus terus bergerak untuk mencapai impian mereka. Jadi, mulai sekarang, setiap kali rasa malas datang, ingatlah bahwa dia bukan temanmu. Dia hanyalah suara kecil yang mencoba menghambat langkahmu. Jangan biarkan dia menang. Bangun, lakukan sesuatu, walau hanya langkah kecil. Nah, kamu punya begitu banyak potensi, begitu banyak impian yang bisa kamu wujudkan. Tapi semua itu tidak akan tercapai kalau kamu terus menunda. Ibu ingin kamu membayangkan dirimu di masa depan. Bayangkan kalau kamu selalu rajin, selalu disiplin, dan selalu berusaha melawan rasa malas. Apa yang akan terjadi? Kamu akan menjadi seseorang yang hebat, yang sukses, dan yang tidak tertinggal oleh waktu. Sebaliknya, kalau kamu terus menuruti rasa malas, bayangkan apa yang akan terjadi. Mimpimu akan semakin jauh. Kesempatan akan berlalu begitu saja. Dan ketika kamu sadar, mungkin semuanya sudah terlambat. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kemalasan, nak. Kamu punya begitu banyak potensi. Jangan biarkan rasa malas mencuri masa depanmu. Ibu percaya, kamu adalah anak yang kuat. Kamu bisa melawan rasa malas dan menjadi pribadi yang lebih disiplin. Dan ketika kamu berhasil melawan dirimu sendiri, kamu akan menyadari satu hal, betapa indahnya kemenangan atas rasa malas itu. Jadi mulai sekarang, jangan tunda lagi. Mulailah sekarang. Karena masa depanmu dimulai dari langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Sekarang ayo, lakukan sesuatu. Jangan menunggu besok. Besok belum tentu datang, tapi hari ini adalah kesempatan yang pasti ada. Gunakanlah dengan baik, nak. Ibu selalu mendukungmu, tapi yang bisa mengubah hidupmu adalah dirimu sendiri. Mari kita mulai melangkah, satu langkah kecil hari ini, demi masa depan yang lebih baik.